Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Welcome back to my channel Bios Arsinova. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke suatu tempat. Saya sedang berada di sebuah sanggar. Sanggar ini adalah sanggar yang menurut saya besar karena dari sanggar inilah banyak melahirkan artis-artis yang sudah kenamaan. Olga Syahputra, kemudian Ruben Onsu. Nanti kita akan bicara banyak tentang sanggar milik dari Bapak Aditya Gumai. Lenong Bocah adalah sebuah program yang viral pada masanya. Pada dekade tahun 1990, bagi teman-teman yang lahir pada kisaran tahun 1980-an ke atas, pastinya tahu tentang Lenong Bocah. Ada Ruben Onsu, ada Olga Syahputra yang mereka memang adalah alumni dari sanggar Lenong Bocah yang sekarang saya sedang berdiri di depan sanggar tersebut. Setelah ini saya akan ketemu dengan Bapak Aditya Gumai. Siapa sih yang nggak kenal Bapak Aditya Gumai? Pimpinan dari sanggar Ananda Kaula Muda, yaitu yang melahirkan artis-artis muda yang berbakat yang sekarang namanya sudah besar dan menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Setelah ini kita akan masuk ke dalam dan kita akan mencari banyak informasi tentang sanggar Ananda Kaula Muda yang dipimpin oleh Bapak Aditya Gumai. Oke guys, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, welcome back to my channel. Sekarang saya sedang berada di sebuah sanggar, sanggar dan seperti disebut saat ini sanggar yang besar ya, karena melahirkan banyak public figure artis seperti Olga Syahputra, Ruben Onsu dan lain-lain. Guys, saya sedang duduk di samping Bapak Aditya Gumai. Mohon izin Bapak. Ya. Senang sekali bertemu dengan Bapak pagi ini dan memang sudah lama saya ingin ketemu langsung dengan Bapak. Saya belum berani karena pada saat itu bimbingan belajar saya masih belum up tahun ini. Dan memang ada rencana ke depan untuk membuka program sanggar seni gitu. Izin Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak terkait dengan sanggar
Sanggar Ananda Kaula Muda ini? Iya. Didirikan tahun berapa Pak Sanggar ini? Berdirinya tanggal 7 Juni 1986. Jadi tahun ini tuh berusia 37 tahun. Tahun ini, ya. Sudah dewasa ya, Pak? Iya. Jadi saya dirikan waktu saya berusia 20 tahun, lulus SMA ya, kuliah di Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Karena saya sudah menulis skenario dari kelas 2 SMP untuk TVRI waktu itu ya, satu-satunya stasiun TV di Indonesia. Jadi bakat menulis itu menghasilkan berbagai macam karya yang akhirnya yang selama ini saya jual ke berbagai sanggar. Setelah lulus SMA, saya pikir saya harus bikin sanggar sendiri untuk memainkan skenario saya. Jadi memang hobi menulis dari kecil suka membaca, suka nulis. Tapi mohon maaf, Bapak ini di luar latar belakang pendidikan Bapak gitu. Artinya Bapak menggeluti ini memang dari kecil atau bagaimana? Suka dengan seni dan sebagainya? Ya artinya sih kalau bakat itu kan memang semua anak sudah menjadi satu blessing ya, berkah dari setiap anak itu. Mereka memiliki bakat yang berbeda. Nah kebetulan saya diberikan Allah ya satu bakat untuk bidang seni, khususnya seni teater, seni peran, menulis, kemudian juga membuat lagu. Dan ketika akhirnya saya membuat sanggar, banyak karya-karya dari sanggar ini yang juga mengambil konsep drama musikal, karena saya bisa menulis dan membuat lagu ya. Jadi yang namanya operet, film-film musikal, sinetron yang juga ada unsur musiknya itu sangat sering dibuat oleh sanggar gitu. Ya Pak Adit sendiri adalah seorang yang multi talenta ya Pak ya. Amin, insya Allah. Skill writingnya juga ada dan lain-lain. Terkait dengan Sanggar Ananda Kaula Muda ini, mulai berkembangnya dan menjadi citra masyarakat menjadi baik ketika Sanggar Ananda ini pada tahun berapa? Ya. Sebenarnya sih waktu saya membuat Sanggar Ananda Kaula Muda itu karena saya punya jalur untuk membuat program drama di TVRI ya. Pada saat itu belum ada TV swasta, jadi semua orang memang bisa tampil di TVRI pada masa itu di tahun 80-an itu sesuatu yang istimewa gitu. Jadi ketika Sanggar Ananda dibuat, lalu kemudian menyeleksi begitu banyak anak dan remaja, waktu itu saya ingat pendirian awalnya itu Sanggar Ananda Kaula Muda itu menyeleksi hampir 700 anak dan remaja, yang diterimanya 25 orang untuk bisa bergabung untuk memainkan berbagai peran di skenario yang saya buat TVRI. Jadi artinya dari awal Sanggar Ananda itu sudah memposisikan diri sebagai sanggar yang memang untuk tampil di TV gitu ya. Nah pada perkembangannya akhirnya juga kita memproduksi pertunjukan panggung, bahkan juga menang di festival sanggar terbaik Jabodetabek Piala Menpora tahun 89, lalu juga menang festival teater anak CDKI. Dan kemudian ketika kami membuat program TV Lenong Bocah tahun 93 itu juga menang 6 Piala Vidya sebagai program yang sangat menarik perhatian masyarakat pada masa itu. Kita buat sampai 300 episode gitu, dan bahkan ditulis di berbagai koran-koran besar seperti Kompas. Kita muncul di halaman depan gitu karena dianggap sebagai sanggar yang membuat program menarik pada masa itu, yaitu Lenong Bocah itu tadi ya. Nah jadi kalau ditanyakan kapan mulai mendapatkan satu perhatian dari masyarakat, rasanya sih momennya memang pada saat kami membuat Lenong Bocah tahun 93 ya. Tapi sebelumnya dari awal berdirinya sanggar, kita memang sudah banyak membuat program untuk TV. Jadi ketika TV swasta bermunculan setelah masanya TVRI itu, ada TPI muncul, RCTI, SCTV dan lain sebagainya. Kita akhirnya juga bekerja sama dengan semua stasiun TV gitu. Iya. Jadi Lenong Bocah ini termasuk masterpiece-nya dari Sanggar Ananda. Iya, betul, salah satunya Lenong Bocah. Izin Bapak kalau boleh tahu siapa saja Pak artis yang dari alumni Sanggar Ananda ini yang sampai sekarang masih grand terus? Ya, kalau dari angkatan awal banget sih kita dulu ada yang bergabung tuh selain almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya,
juga ada Sandina Yowan dulu yang main Sengsara Membawa Nikmat. Ada Vini Alfionita zaman dulu itu kalau nyebutin nama artis-artis yang lawas ya. Kemudian ada Ratu Tria dan lain sebagainya. Kemudian ketika Lenong Bocah muncullah nama-nama seperti Oki Lukman, masa kecilnya di Lenong, Olga Saputra almarhum, Ruben Onsu ya. Dan kemudian menuju ke tahun-tahun berikutnya muncul ada yang namanya seperti Prilly Latukonsina, Jessica Mila, kemudian juga Ricky Cuaca ya, dan seterusnya. Yang terbaru sekarang itu lagi baru muncul lagi tuh Umi Kwari gitu ya, dari Sanggar juga. Jadi almarhum Olga ini memang fokus di satu bidang acting. Tadi saya dapat informasi Pak dari Bapak Rudi ya, bahwa di Ananda ini memang basicnya itu mereka diarahkan di beberapa bidang, acting, dance dan sebagainya. Ya. Untuk menentukan bidangnya bagaimana? Sebenarnya sih waktu awal Sanggar ini berdiri kita tidak mempelajari tari ya, kalaupun ada hanya untuk show, tapi bukan bidang yang dipelajari secara rutin. Kita fokusnya ke acting pada waktu berdiri awal. Nah kemudian di dekade tahun 2000-an akhirnya kita mencoba membuat satu sanggar yang one stop, di mana semua anak yang masuk itu bisa belajar paling tidak 4 bidang: acting, modeling, dance, presenter. Juga sekarang ada kelas vokal ya. Nah kayak sekarang ini lagi belajar tari nih. Kalau dengar suara-suara musik ini tuh anak-anak lagi belajar nari, tapi minggu depan mereka sudah ganti lagi materi lain. Jadi setiap minggu ganti-ganti pelajarannya. Untuk mengarahkan anak ke satu bidang ini butuh waktu berapa lama? Sebenarnya itu sangat tergantung bakat dan minat anaknya. Ya kan, anak yang memang suka menari dengan cepat bisa mempelajari tari. Anak yang suka modeling atau acting atau presenter tentu punya kemampuan di atas rata-rata dari anak lain kalau mereka sangat meminati bidang itu. Ya kan, apalagi juga anak paling enggak tuh bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok kepribadian. Ada anak yang sangat aktif, kurang fokus belajar karena mereka biasa lebih banyak bergerak ke sana kemari ya. Ada anak pasif, di dalam kelas ikut belajar tapi tidak terlalu berani tampil. Ada anak yang pencemas, harus didampingi orang tua di dalam kelas ya. Dan juga ada anak percaya diri. Nah, anak percaya diri ini mungkin treatmentnya dari rumah memang sudah bagus, sehingga ketika mereka bersosialisasi di sanggar itu mereka sudah bisa ngelit ya sebagai satu pimpinan dari kelompok dan kemudian menjadi contoh bagi anak lain. Nah, jadi kalau berapa lamanya setiap anak itu bisa menguasai satu bidang itu sangat tergantung selain minat bakat mereka, bagaimana bentuk pola dari setiap anak itu di rumah, ditreatnya oleh orang tua seperti apa, apakah memang sudah betul-betul dia menjadi anak yang mandiri dan percaya diri gitu. Ya. Kalau untuk film yang akhir-akhir ini misalnya khususnya setelah pandemi diproduksi dari Sanggar Ananda itu yang apa? Yang terbaru tuh film Bis Om Bebek. Film Bis Om Bebek itu film musikal anak. Ya, saat ini lagi bekerja sama dengan Ikatan Guru TK se-Indonesia. Jadi kita lagi muter juga nih, berkeliling dengan anak-anak TK untuk nonton film musikal itu gitu. Ada rencana ke depan Pak untuk visit ke Babelan atau mungkin visit ke Bekasi barangkali? Ya. Sebenarnya kita memang ada rencana pembukaan cabang di Bekasi. Jadi ada beberapa lokasi yang sebenarnya dulu juga Sanggarna punya cabang sebenarnya di Bekasi, di daerah Perumahan Senturi, itu di Bekasi Barat ya, Pekayon. Dulu kita cukup lama di situ gitu. Nah sejak kemarin pandemi kan sempat berhenti dulu semuanya. Yang kita sempat hentikan itu Bekasi, kemudian juga Kelapa Gading, Cibinong dulu sempat ada juga. Nah jadi sekarang yang mulai bergerak aktif lagi tuh baru 5 cabang ya. Selain di Pusati kita ada di Bintaro. Kalau Bintaro itu bentuknya franchise ya dia. Satu-satunya franchise yang saya izinkan. Kemudian ada di Bogor, ada Cibubur, ada Bandung. Dan mereka masih aktif sampai sekarang? Masih aktif. Izin Bapak, mungkin Bapak ingin memberikan prakata terakhir untuk ending dari percakapan kita. Iya. Ya, ini buat Bina Cendekia. Ya.
buat bimbingan belajar Bina Cendekia ya, apalagi nanti kemungkinan akan berkembang juga jadi sanggar seni, saya support, sukses, dan semoga juga bisa menghasilkan anak-anak yang percaya diri, bukan hanya anak yang berkeinginan bekerja di bidang entertainer, tapi juga mereka juga bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Karena menurut saya menjadi bintang untuk bisa tampil itu melalui proses yang tidak pendek ya, dan juga tentu saja atas izin dari Allah kalau kita mau bekerja di sebuah bidang. Tapi yang pasti memupuk percaya diri, kemudian mengembangkan minat, bakat, serta kreativitas itu menjadi salah satu persyaratan mutlak saat ini untuk bisa bersaing dan memenangkan persaingan dalam kehidupan. Ya. Baik guys, itu tadi perbincangan menarik saya dengan Bapak Aditya yang sudah menghasilkan dan figur yang sangat bukan beliau. Mereka sekarang dan menghadirkan sesuatu wakat dan mereka dibimbing di sana. Iya, sama-sama Mbak Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, kanan, kiri, turun, lepas. Nah, tambahin tas, pundak, ke pinggang, baca buku. 5, 6, 7, 8. Tambahin ujung bawah. Yang kanan dulu, gantian kiri. 3 kali putar. Tambahin lagi, yang awal. 1, ujung kiri, kanan. Taruh tidak ada dulu. Tangan dulu ya, tangan duluan. Tambah lagi, lompat ke kanan. Oke, bisa. Oke. Baik guys, selama 2 jam lebih saya berada di sanggar ini dan banyak sekali informasi dan pengalaman yang bisa saya dapatkan untuk untuk menjadi referensi saya untuk diri saya khususnya dan untuk lembaga saya Bina Cendekia. Semoga apa yang sudah saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan dari sanggar ini, pengalaman yang diambil dari sanggar ini bisa saya jadikan
referensi dan bisa menjadi informasi yang bagus untuk kita. Pada zaman sekarang ini, pada era global sekarang ini, sepatutnya kita sebagai orang tua bisa mengarahkan anak-anak kita untuk tidak mengikuti arus, tetap mengikuti arus tetapi tetap pada jalurnya. Berikan kegiatan yang positif untuk anak dan tidak tergerus oleh zaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.